Pagar digembok kasih Ait. Kenapa nggak digembok? Harusnya kan jam segini digembok. Harusnya iya, walaupun nggak mobil belum masuk, gembok. Katanya ada tawuran itu di Manggarai. Manggarai Jakarta Pusat, Jakarta Timur apa Jakarta Timur apa Jakarta Pusat? Manggarai. Hah? Ini tawuran dari jam 1 katanya. Tawuran dari lagi corona begini, sempat-sempatnya pada musuh-musuhan, pada tawuran. Kenapa ini? Itu kura-kura udah kasih makan belum? Jangan satu kali makannya. Saya baru bangun tidur ini. Seharian tidur enak banget. Udah kayak ular sanca tidur. Habis makan tidur. Bangun jam segini, aduh. Kayak ular sanca. Kayaknya bau sampah, Ait. Buang sampahnya, coba lihat. Malam-malam begini nggak boleh simpen sampah, bau. Buang, ganti plastiknya. Nggak boleh tuh simpen sampah malam-malam. Jadi rumah jadi bau. Disemprot disinfektan tuh itunya, pagernya. Mana disinfektan mana? Iya, disinfektan mah. Dede ambil disinfektan nak. Semprot dulu itunya. Sini. Buka pagernya. Ntar kamu nggak pakai masker. Buang sampah itu kalau bisa pakai masker nak. Bukan masalah coronanya, harus bersih. Bersin. Awas loh, hati-hati bersin. Oh, nah cabe. Bersin pakai bersin tiap hari. Ya, kan bersin itu kan penolakan ya, bentuk penolakan tubuh terhadap virus atau kuman. Itu tuh bersin itu berarti imunitas tubuh kita sedang tinggi, mengalahkan kuman dan virus gitu. Abang lagi buang sampah, Abang lagi buang sampah ke depan. Udah beres? Ya Allah. Cuci tangan. Like mulu ya. Cuci tangan. Apa daripada live konser dengan live Facebook. Baksonya masih ada, Mi? Habis. Habis. Besok bikinin itu deh. Sop sapi. Ya. Ya. Ini labu enak loh labu. Look, ini labu nih. Iya, kamu masak nih. Bikin ini apa? Atau kita bikin ini aja deh. Kita bikin sayur asem besok sama labu. Masakan Sunda.
Pakai ikan asin ada kan? Beli di depan. Asem. Beli di depan. Iya, borong. Udah yang ada aja. Hah? Uang berbelanja tadi. Oh, ada deh. Kalau ada kerja, mau makannya masih ada. Nggak ada yang makan ya? Tuh, baru bangun tidur. Aku tidur jam berapa tadi? Maghrib ya? Buset, pas habis selesai sholat. Parah. Jangan bercanda, jangan bercanda. Nggak apa-apa bercanda. Jangan bercanda ya. Daripada papi bercanda. Mana ini papi? Nih. Iya itu. Oh. Minum jahe lu, minum jahe. Jahe enak nih. Jadi malam begini harus apa dikasih vitamin. Hah? Ya udah, yang mau makan aja bikin nasi goreng, jangan mau bajir. Ait nggak mau makan? Hah? Jadi bikinin nggak nasi gorengnya? Kalau belum lapar, mau masak sarden? Hah? Masak sendiri aja. Udah kamu masak sendiri aja ntar. Makan Indomie nggak usah terlalu sering. Jangan sering-sering. Jahe enak. Panas amat ini jahe. Sini itunya, jahenya tambah lagi. Kurang manis. Jahe merah. Enggak, jahe merahnya serbuknya sini. Tadi serbuknya mana, Dedek? Banyak, jahe merah banyak. Papa beli berapa kotak tuh? Tuh. Ntar beli lagi 10 botol, Itu madu hitam, siapa yang minum papi doang? Gua yang minum. Madu hitam tuh sehat. Madu. Lo nggak malu rumah sayur berapa botol? 2,5 aku nggak jadi beli. Madu asli apa palsu? Jangan begini. Dituangin. Katanya Mana anak yang udah ini baru nih, yang udah dicupas mana? Udah Habis. Oh, bukan nak, buka. kalau madu asli itu Bi, Udah dibuka nih. kalau Oh. nggak dibuka tutup botolnya tuh terbang kan? Ada Banyak juga zat kimia. Madu asli itu nggak bisa dicas kayak begitu. Madu asli itu udah Yang papi bawa kemarin yang gak tahu dari di meja. Jerigennya di bawahnya tuh tau nggak? Kayak gula. ya itu nggak asli, oplosan itu. Madu asli itu nggak ada yang berjerigen-jerigen gitu, nggak ada. Madu asli cuma sebotol 2 botol. Bioplasnya banyak banget kayaknya. Kalaupun ada madu asli dari gunung, kita bayar. Itu tuh dosa sebotol kayaknya asli deh tuh warnanya madu banget. Aku pengen cuma
250.000. Hah? Ah, nggak jamin juga. Terus gula merah yang biasa aku beli tuh waktu di Sukabumi yang apa tuh segini gula apa tuh namanya? Gula aren. Itu gula merah tapi yang asli. Ada semua dia yang asli. Kemarin mau beli. Ya udah kita borong ntar besok 100 botol minum. Orang dia cuma jual satu. Oh, 1 botol doang. Ya. Gue kira ada 100 botol, beli semua. Satu aja kan. Biar kita nggak beli-beli seumur hidup. Tapi minum susu nggak? Hah? Minum susu. Enggak. Tapi jahe disusuin. Kan udah ada susu kamu. Susu kamu lebih Cat nyonya. susu kamu lebih hot. Jahe merah. Aduh. Padahal itu enakan di sini kali. Hah? Bener nggak? Kan biasa di Ini kan bisa digedein. mana? Ini sofa ini bisa digedein. Bisa. Bikin kasur. Itu buat di kantor gue ntar. Mana nih tumben nih, gue online kagak ada yang nonton nih. Pada kemana ini? Apa udah terkapar karena corona? Ya Allah, selamatkanlah bangsaku dari corona. Kayaknya habis ya itu air. Selamatkanlah bangsaku ini ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Banyak rakyat-rakyat yang terkapar ekonominya ya Allah. Selamatkanlah ya Allah. Rakyat-rakyat terkapar ini ya Allah. Kasihan mereka. Sembako 600.000 itu nggak cukup ya Allah. Subhanallah. Kasihan sekali ya Allah. Kawan-kawan saudara-saudara yang nggak beruntung. Kasihan. Subhanallah. Mudah-mudahan corona selesai biar cepat memulihkan kegiatan ekonomi kita. Kasihan betul ini. Subhanallah. Itu tolong di atas kapasitas berapa liter sih, Beb? Salah beli. Ntar gue beli lagi yang 2000 liter ya. Udah nggak bisa di bawah. Mesin jadinya nggak ada air ini dari tadi. Iya, mesinnya gue mau ganti. Mesin ecek-ecek itu. Gue ganti yang itu aja. 7 jutaan murah. Udah. Ada yang 7 jutaan bagus. Bisa 3. Iya, 3 itu 2000 lah itunya. Torannya cocok. 10.000 lu mau siram ini sekampung. Toran 2000 aja udah gede. 2000 kan 2 biji. 1000 liter. Jadi 2000 liter. Mesinnya ganti deh tuh yang terbaru tuh 7,5 juta murah. Ayo sebelum tidur makan dulu kalian, sholat isya ya. Dede, Babang sholat isya dulu semua. Hah? Sholat di sini di atas bisa. Mau sholat di balkon bisa. Sholat di mana aja. Barang-barangnya digeser dulu. Itu nanti besok kan mau dijebol gudang tuh. Mau dibikin gudang tuh di depan kamar kamu. Katanya makan dulu. Jadi makan dulu. Iya makan dulu.
Nanti habis itu sholat. Ya, semua sholat. Tapi juga nggak sholat, mana sholatnya? Belum, nanti bareng-bareng. Ini kan papi lagi. Pokoknya Dede nggak mau sholat kalau nggak ada papi. Iya, papi yang imam ya. Ya sayang. Ya udah. Dede tuh udah malam tahu, udah waktunya tidur. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini mesin ikan mati nih, kolam ikan. Masih hidup ya? Kok suaranya nggak ada? Ada, dia kan itu tuh. Oh. Sebulan setengah nih, udah sebulan lebih nih di rumah, gila. Edan. Keluar cuman ke pasar doang. Mau ke kantor. Ngantor sendiri buat apaan? Yang lainnya pada libur. Serba salah sekarang ini. Kasian banget sama rakyat-rakyat yang kerjanya hanya ya contohnya kayak pemulung, tukang ojek apa kan searak jadinya. Pekerja pabrik mungkin sebagian masih aktif. Mudah-mudahan di pabrik masih aktif. Mudah-mudahan ada pabrik yang masih jalan gitu. Tapi tetap melaksanakan pemeriksaan COVID-19 dengan apa ya? Dengan serius lah. Sedih juga nih kalau melihat saat ini. Kita ini nggak nyangka ini COVID-19 kayak begini. Awalnya juga kan saya nggak tahu nih, gue nggak tahu nih COVID-19 sebenarnya itu penyakit apa kan awalnya. Gue anggap santai aja awalnya, selalu aja nanggepin, nggak taunya dahsyat begini sampai pada libur kan, nggak tahu kita bakal ada yang libur, ada yang ya pokoknya macam-macam lah, variatif. Tahu nih COVID-19 akhirnya ya seperti ini. Wah, paket HP papi habis ya nak? Yang ini ya dedek? Iya, ini udah habis paketnya, kamu pakai terus. Nggak tahu. Ya udah, dede jangan minjem handphone papi lagi ya. Dede nggak boleh pinjam handphone papi lagi kalau nggak tahu. Dede nggak boleh minjem handphone papi lagi kalau nggak tahu. Ya. Dede bener. Ini HP-nya udah habis nih. Kuotanya nih, ayo. Dede juga nggak tahu. Dede masih nonton, tapi kok ini nggak tahu juga, nggak tahu juga. Nggak tahu gimana. Tuh, ucapin selamat malam saudara-saudara, teman-teman. Enggak. Teman-teman gitu. Ada. Ini mobil udah dipindahin belum? Belum, bentar lagi. Gua aja ya. Di rumah nih makanan, stok makanan aman lah. Mungkin sampai sebulan 2 bulan ke depan masih aman stoknya. Ini aja sumpah boring di rumah. Bagaimana yang nggak ada stok makanan? Udah nggak ada makanan di rumah boring, waduh.
Mungkin mentalnya kemakan. Asli. Kasihan kawan-kawan kita. Aduh. Harus cari solusi segera ini. Pemerintah harus cari solusi segera. Jangan diam aja. Kasihan ini yang di rumah nggak ada sembako, yang apa. Masya Allah. Sedih sekali nih. Karena orang kalau disuruh di rumah itu udah harus tenang pikirannya. Apalagi dibayang-bayangi oleh ancaman penyakit seperti ini. Penyakitnya pun membahayakan menurut info kan. Harus tenang sebenarnya mereka. Ini saya nggak habis pikir ya. Kemarin waktu normal aja, saya kan maaf sekali lagi sering memberikan santunan ya kepada masyarakat bawah. Saya sering keliling lah, cari diam-diam, saya nyari orang yang nggak mampu gini, saya santunin gitu. Dulu waktu masih normal lah keadaan ini gitu, saya sering tuh muter-muter, nanti ada orang susah saya ajak ngomong, curhat gitu. Kondisi normal aja mereka itu dapat duitnya hari ini, besok udah nggak ada lagi, mereka nyari lagi besok gitu. Apalagi yang kerja serabutan dan lain-lain. Yang kerja serabutan ini yang parah. Kalau saya rasa pemulung masih ada lah masukan tiap hari, karena saya kan mantan pemulung juga gitu. Saya mantan pemulung juga, mantan pekerja serabutan juga, jadi saya tahu justru pemulung ini juga masih bisa dapetin duit dari sampah-sampah yang ada, khusus sampah kering ya. Yang lebih parah ini pekerja serabutan ini, yang sama sekali nggak ada kegiatan, hanya mencalok-calok barang atau apa. Ini dampaknya besar sekali bagi mereka. Jadi gue nggak tahu kalau di rumah mereka tuh seperti apa ya, dengan kondisi anak istri ada, ya Allah. Mau teriak ke kelurahannya juga lagi pada main salah-salahan mungkin. Main salah-salahan tentang dana bantuan sosial atau dana-dana lainnya. Sedih nih, sedih banget dah. Rakyat harus dihadapi dengan situasi atau kondisi seperti ini. Sedih banget. Sedih sekali gitu. Masalahnya yang berat ini kan bukan masalah coronanya sebenarnya. Masalahnya isu yang digoreng ini loh. Isu yang digoreng sehingga masyarakat jadi takut. Bukan masalah coronanya. Kalau corona kan sudah saya bilang, itu kan penyakit, semua juga ada resikonya. Yang berat ini masalah isunya ini loh. Orang jadi takut nyari duit, jadi takut beli apa-apa. Saya sekarang udah jarang pakai masker. Ini dulu kan pakai masker terus, di dalam rumah juga pakai masker. Sekarang udah jarang saya, karena udah nggak yakin sama corona. Saya lebih takut sama kehancuran ekonomi. Karena kehancuran ekonomi ini bangkitnya itu agak lama. Efek dari corona ini, kehancuran ekonomi ini lama, lumayan lama. Andai kan pemerintah kompak aja, nggak tahu ya kan, namanya kan pemerintah, kita juga nggak boleh nyalain pemerintah. Kita mau tahu gitu. Andai kan kita kompak saja ya, pemerintah kompak. Sebenarnya isu corona ini isu buat apa sih? Saya belum tahu pasti gitu. Apakah ini isu dunia yang memang mengharuskan negara-negara ini harus ikut andil, ikut parno, ikut lockdown, ikut latah gitu kan? Atau memang ini penyakit beneran yang memang
Ya kalau penyakit beneran seperti apa ya? Minimal yang saya bilang tadi, ya rakyat dikasih tahu berapa yang mati, berapa yang sehat, dan siapa saja gitu. Yang terkesan rakyat ini jadi takut dengan berita-berita bohong, berita hoax tentang kematian orang, ratusan orang. Karena secara logika orang mati 1-2 aja kita heboh di Indonesia. Bisa heboh se-Indonesia 1-2 orang misalnya. Dan itu pun terdeteksi KTP-nya di mana, alamatnya di mana gitu. Tapi ini kan nggak ada. Nggak ada. Sedih sekali nih kondisi seperti ini. Rakyat kasihan banget. Alhamdulillah dalam kondisi corona gini saya udah bisa berbuat gitu loh untuk orang, untuk masyarakat, dengan menggratiskan kontrakan saya, setoran mobil, motor, dan lain-lain. Alhamdulillah saya udah berbuat pada corona ini. Tapi saya berpikir jauh ya, betapa sengsaranya gitu loh saudara-saudara kita yang nggak punya duit buat beli sembako dan lain-lain. Sampai-sampai di Banten itu kemarin, di Banten itu ada seorang ibu meninggal karena kelaparan, 2 hari minum air keran. Kasian ini, dengan terpaksa dia minum air keran. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang saya bingungnya lagi, ini kan anggaran negara banyak buat COVID-19 anggarannya, tapi kok nggak nyampe ya, khususnya buat sembako nih, kebutuhan primernya masyarakat, kok nggak banyak yang nggak nyampe ke masyarakat gitu loh makanannya. Apa kita ini bagaimana ya, mau nanya sama lurah apa gimana sih, apa harus pada ke kelurahan nanya sebelumnya program itu jalan apa enggak? Kasian juga nih. Ya Allah. Mudah-mudahan ada solusi nih. Saya lagi mikirkan, ini ada anak bayi, kondisi kerjaan sekarang nggak dapat apa, nggak menentu, orang tuanya susah. Gimana ini? Ada anggota saya juga punya bayi. Ini anggota saya sendiri, dia punya bayi. Karena kondisi keadaan seperti ini, akhirnya istrinya minta pisah. Anaknya dirawat sama dia. Sekarang ini anak bayi loh, baru setahun umurnya. Akhirnya terpaksa suaminya merawat anaknya, istrinya minta pisah, istrinya pergi ninggalin anaknya. Kondisi karena corona. Parah ini. Ini anggota saya sendiri, baru-baru ini istrinya minta pisah. Suaminya kerjanya nggak nentu. Akhirnya bayinya dititipin ke mertua, ke orang tuanya si cowoknya ini, teman saya, orang tuanya teman saya. Istrinya pergi. Anak bayinya itu sama teman saya sekarang, anggota saya sekarang ini. Anggota saya ngerawat bayi itu sekarang, bayinya sendiri. Akhirnya kerjaan terhambat juga karena harus ngurusin bayi, pampersnya, kotorannya, dan lain-lain. Efek dari corona, COVID-19 nih. Semuanya hancur.
Nih, saudara saya tuh tidurnya di situ tuh. Dikasih kamar nggak mau. Hanya di situ deh tidurnya. Kamu tidur di kamar. Dari Bima ini. Jauh-jauh dari Bima nih. Datang dari Bima. Nah ini. Berat betul ini akibat corona, sungguh berat. Baksonya masih banyak nih bakso mi. Habis, buset laris juga bakso kamu ya. Cocok kamu buat jualan bakso. Hah? Habis, kamu doyan banget bakso. Doyan apa rakus? Doyan? Nggak rakus kan? Jangan rakus kayak papi. Papi ini rakus orangnya. Dede juga suka pangsit. Pangsit suka? Ya udah nanti papi suruh bikin mami lagi ya. Bakso sama pangsit sama telur ya, pakai tahu. Kita bikin lagi. Besok makan ikan asin aja mi. Bosan daging-dagingan mulu. Takut kolesterol. Iya takut kolesterol, ikan asin aja. Sama sayur asem. Labu, iya labu tuh enak tuh, labu tuh direbus. Ikan asin, ikan teri kan ada tuh, ikan asin, ikan apa lagi tuh? Ya udah teri Medan aja deh. Kayaknya enak tuh pakai sambal. Pakai sambal enak, sambalnya pedesin enak tuh. Sayur asam aja besok deh makannya. Sama labu, sama ikan asin, sama tempe dah. Bosan daging mulu, kolesterol kayaknya. Disuruh di rumah nih kita tanpa kepastian. Kita disuruh ke rumah tapi tanpa kepastian. Disuruh di rumah nggak pasti sampai kapan. Kalau orang di luar sana, di dunia sana, di luar negeri lah, bilang negaranya memperpanjang status PSBB-nya atau karantina mandiri selama sebulan lagi. Nanti Indonesia ikut-ikutan lagi sebulan lagi. Lama-lama mati rakyat. Yang saya bilang tadi, ujung-ujungnya rakyat mati karena kelaparan, bukan karena corona. Corona ini kan membutuhkan imunitas tubuh yang tinggi dari gizi-gizi yang dimakan oleh manusia. Dari gizi-gizi yang dimakan. Kalau manusianya nggak ada gizinya gimana untuk melawan COVID-19? Kalau hanya dikasih sembako gitu, hanya sembako saja, dari mana gitu? Kalau hanya dikasih sembako, Indomie, misalnya, Super Mie, ikan kaleng, itu makanan-makanan pengawet semua. Apa nggak tambah mati rakyat? Kasian ini. Harusnya pemerintah nggak perlulah ngasih sembako kayak gitu. Biarkan aja mereka beli sendiri. Yang penting duitnya kasih ke rakyat itu. Dan menurut saya pembagian sekarang ini nggak adil juga. Nggak tahu nih pemikiran pemerintah, standarnya itu patokannya dari keluarga yang jumlahnya berapa orang gitu. Ini kan dipukul rata semua. Kalau satu rumahnya ada 10 orang dikasih cuman
200.000 atau 600.000 mana cukup sebulan. Matilah mereka. Makan beras doang sama garam. Sian ini. Cobalah pengusaha-pengusaha itu ikutin jejak saya. Saya nih kontrakan udah saya gratisin. Setoran udah saya gratisin. Semua selama COVID-19 ini ada dan masih berjalan, kontrakan nggak saya tarik. Biaya kontrakan. Saya juga kalau ada rezeki saya kasih. Itu. Saya juga punya anak buah. Banyak anak buah saya. Seluruh Indonesia. Kadang-kadang mereka saya kontak, udah kamu kirim duit. Saya suruh kirim duit mereka, saya kasih lagi ke yang anggota saya yang kismin. Kan ada juga anggota saya yang kismin. Tuh. Nanti pemimpin-pemimpinnya saya tarikin duit, saya oper lagi kemana ke anggota saya yang lain. Seperti itu saya jadi pemimpin seperti itu. Menjadi jembatan bagi yang memerlukan. Ini selama COVID-19 ini kita harus sering-sering beramal. Khususnya yang hartanya berlebihan. Kasih dikit-dikit, walaupun sedikit kasih mereka. Gak usah jauh-jauh, kita lihat di sekeliling kita. Tetangga rumah atau apa. Ada yang benar-benar susah, beliin aja sembako. Atau kasih duit. Kasih duit itu lebih bermanfaat bagi mereka. Karena apa? Pulsa listrik. Ya kan? Garam, kopi, mereka mau ngopi apa. Walaupun hidup ini udah gak normal, tapi kebiasaan itu gak bisa dilepas langsung. Harus pelan-pelan. Cari kalian yang mapan-mapan. Misalnya di RT 1 misalnya, RW 3 misalnya. Ya kan, di Tanah Abang misalnya gitu kan. Ada berapa orang kaya di situ? Ada berapa orang kaya dan ada berapa orang miskin? Tinggal dilihat aja. Yang orang kayanya nyumbang sekian juta, duit gitu. Tapi gerak sendiri. Jadi programnya program Bapak Asuh namanya. Jalankan program Bapak Asuh. Kalian jadi orang tua angkat dari si kaum duafa ini, kalian yang kaya. Kamu masak sambal ya? Kok jadi pedes? Masak cabai ya? Goreng cabai. Jadi program Bapak Asuh coba kalian jalankan. Di RT aja, dari tingkat RT aja. Nggak usah jauh-jauh lah. Misalnya kalian orang kaya gitu kan. Mau membantu orang Papua sana dari Jakarta, nggak usah kejauhan. Di sekeliling kalian aja, sekeliling kalian sekarang. Sekarang jalankan program Bapak Asuh. Siapa yang mampu? Misalnya dalam satu RT itu ada berapa orang kaya, berapa orang susah. Udah terketuk hatinya. Yang kaya juga jangan di rumah aja. Usahakan bagaimana jadi Bapak Asuh. Bila perlu RT-nya gerakin gitu. Program Bapak Asuh ini penting. Bapak Asuh selama COVID-19 ini. Di RT kita aja. Siapa orang-orang kaya kita ketok. Inisiatif pemudanya jalan. Pemudanya keliling-keliling di satu RT aja atau satu RW. Keliling menjadi minta stempel RT, minta stempel RW. Keliling minta proposal untuk jadi Bapak Asuh di wilayahnya, RT dan RW. Nggak perlu nungguin pemerintah ntar ribut-ribut lagi masalah sembako. Ada juga program ini dijadiin ladang korupsi sama pemerintah oknumnya. Udah kita rakyat bergerak sendiri dulu. Programnya Bapak Asuh, RT RW stempel minta keliling, berapa orang kaya di situ. Saya yakin selamat. Rakyat yang miskin saya rasa selamat. Misalnya di Pondok Indah, ya Jakarta Selatan, orangnya kaya semua. Oke, sekecamatan itu kaya semua atau sewilayah Pondok Indah kaya semua. Ya sumbangin ke wilayah yang nggak kaya, sekitar situ. Mintain tuh, ketuk pintunya satu persatu. Di Pondok Indah itu orang kaya semua itu, ketuk aja, minta sumbangan. Pemuda-pemuda yang nggak mampu wilayah situ minta stempel. Nah pemerintah dalam hal ini perpanjangan tangan pemerintah RT dan RW memberikan stempel kepada pemuda-pemuda yang ingin jalan itu. Keliling, minta tolong kepada orang yang kaya. Mintain tuh duit, nggak usah minta sembako, minta duit. Keliling, Pak, tolong Pak, ini ada program Bapak Asuh. Oke lah, program Bapak Asuh ini saya yang cetuskan. Ya, bagi si kaya.
Dan kita juga jangan memaksa orang-orang kaya itu, yang berduit itu untuk menyumbang sekian, jangan maksa. Yang penting kalian di dalam tingkat RT atau RW itu bergerak, pemuda-pemudanya. Jalankan program Bapak Asuh ya. Bapak Asuh ini namanya Bapak Angkat Orang-orang Susah. Program Bapak Asuh, ini programnya pengacara koboi. Nih, program saya dari kemarin yang harus dijalankan. Kalian ikut jadi program Bapak Asuh. Keliling tuh di RT RW kalian, data berapa orang kaya, minta sumbangan segera. Kasihkan segera kepada rakyat yang miskin, yang nggak mampu. Jangan sampai kejadian di Banten terulang lagi, meninggal karena nggak punya uang buat beli sembako. Ibu-ibu di Banten itu udah 2 hari dia udah teriak-teriak sama tetangga-tetangganya, nggak ada yang ngasih duit. 2 hari dia minum air keran, meninggal akhirnya ibu di Banten. Ini lagi viral. Nah, jangan seperti itu lagi. Nah, sekarang ikut jalankan program Bapak Asuh dari pengacara koboi. Ya, pakai duit sendiri. Pemuda-pemudanya harus aktif. Pemuda-pemuda Karang Taruna atau apa, minta stempel RT RW. Keliling kalian. Minta duit aja, ketok. Assalamualaikum. Maaf Pak, kami dari program Bapak Asuh pengacara koboi meminta untuk membantu rakyat sekitar RW kita. Sekitar RW kita aja. Bila perlu ada orang yang keliling di Pondok Indah, tapi harus diketahui oleh RT RW Pondok Indah penyalurannya kemana, gitu. Misalnya ada warga-warga yang susah didata, itu kerja capek sih memang itu kerja capek, tapi inisiatif kemanusiaan untuk menyelamatkan ini, gitu. Sambil menunggu dana cair dari pemerintah nih, nungguin pemerintah berantem dulu pada di dalam nih, pada berantem nih. Ya kan di dalam tubuh pemerintah ini kan ada yang lempeng kayak malaikat, ada yang belok kayak dajjal. Nah, yang kayak dajjal ini nih yang perlu disingkirin nih pemerintah. Lagi nunggu, makanya menghambat aliran dana itu. Aliran dana ke rakyat. Kayak dana Covid apa segala kan terhambat gara-gara ini dajjal-dajjal ini pada meminta bagian. Nggak tahu malu gitu, udah gajinya gede minta lagi. Kan goblok banget. Nah, sekarang program Bapak Asuhnya pengacara koboi coba jalankan. Saya ini sudah jalankan. Kontrakan saya semuanya saya bebasin. Kontrakan saya, semua yang nyewa motor, mobil saya bebasin. Ya. Sudah saya bebasin, saya nggak tarik selama Covid-19 ini. Nah, seperti itu. Kalian cari Bapak Asuh di mana nih? Program Bapak Asuh pengacara koboi. Cari di keliling-keliling kalian. Gitu. Ayo ketok, pemuda-pemudanya jalan. Ini saya sarankan, segera kalian jalan. Datangi RT RW minta stempel, keliling minta dana sumbangan, tapi kasihnya harus ke rakyat yang membutuhkan. Ini perlu pemuda-pemuda Indonesia yang jujur. Jangan pemuda-pemuda pemabok akhirnya dimanfaatin di program saya, program Bapak Asuh. Dicari duit buat orang buat mabok. Itu perlu dibunuh itu. Lagi sengsara begini, ada pemuda kayak begitu perlu dibunuh. Dibunuh. Itu dibanting pakai batu kali kepalanya biar mati. Karena ini lagi sengsara, ada koruptor. Itu perlu dibunuh. Andaikan saja ya, saya diangkat jadi ketua KPK nih, udah pasti saya keluarkan hukuman mati. Saya minta kepada DPR Komisi 3, minta pada Komisi 3 DPR RI, saya minta hukuman mati. Nggak ada cerita, saya bunuhin semua pejabat korupsi. Karena ini adanya dajjal-dajjal di tubuh pemerintahan bikin susah rakyat. Makanya terhambatlah saluran bantuan ini. Kan sebenarnya kerja itu nggak susah, gampang. Tapi kan dipotong lagi sama mereka. Misalnya dari pusat 1 triliun, nyampe provinsi tinggal 900 miliar, nanti nyampe kota kabupaten tinggal 800 miliar, dan nyampe kecamatan tinggal sekian miliar, nyampe kelurahan sekian miliar. Dipotong terus. Ujung-ujungnya dana 1 triliun tadi nyampenya cuma berapa tetes ke rakyat gitu. Ini yang perlu kita inikan gitu. Saya kalau jadi ketua KPK, saya udah terakhir nyawa saya serahkan ke perjuangan itu untuk membunuh para koruptor. Kalau saya jadi ketua KPK kemarin, terakhir nyawa saya taruh di situ. Siapa aja saya babat. Pasti itu saya babat. Masa bodoh. Mau keluarganya si A, si B saya sikat semua. Sayangnya saya nggak jadi ketua KPK.
hanya jadi ketua lembaga komunitas pengawas korupsi. Kewenangannya terbatas. Itu pakai. Seperti itulah yang harus dilaksanakan. Ayo kita jalankan program mandiri ini dari rakyat untuk rakyat. Pemudanya harus reaktif. Saya ini jadi aktivis itu lama. Dari tahun 90-an. Program-program kerakyatan itu banyak yang bisa kita hasilkan. Sini makan. Banyak yang akan kita hasilkan dari program-program itu. Nah, sekarang jalanin dulu program Bapak Asuh ini. Minta stempel RT RW kalian. Hanya minta stempel RT RW. Mengamini bahwa kalian sedang keliling mencari dana bantuan. Tuh. Untuk warga yang tidak mampu di RT RW kalian. Itu aja dari kalian untuk kalian. Coba keliling deh. Saya yakin transaksi. Kalau kita diam aja begini, aduh. Masih banyak kok orang kaya itu tabungannya masih banyak. Bohong dia kalau bilang gak punya duit, bohong. Berarti itu orang kaya itu kafir tuh. Kufur nikmat. Bohong saat sekarang, zaman sekarang ini orang yang kaya-kaya itu bilang gak punya uang. Bohong dia. Ayo jadi Bapak Asuh. Jadilah program Bapak Asuh. Ini saya yang bikin programnya, ayo. Ketua Umum Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi menyarankan agar seluruh pemuda di Republik Indonesia ini membuat program Bapak Asuh. Cari orang-orang kaya di kampung kita RT RW, minta tanda tangan RT RW, bentuk dukungan dari RT RW atau pemerintah agar terlegitimate pergerakan kita. Jalan. Barang siapa ada RT RW yang tidak memberikan tanda tangannya, berarti dia PKI, komunis. Ya gitu aja langsung. Ini antek-antek komunis nih yang membunuh rakyat. Langsung aja keras kalau ngomong-ngomong. Kayak saya nih. Saya selama jadi ketua lembaga, ketua LSM, ketua Ormas, ngomongnya keras. Nggak pakai saringan. Ngapain kita takut-takut? Saya dari tahun 90 jadi aktivis. Ya, ayo. Bacot saya nggak ada saringannya. Buktinya saya nggak mati-mati. Diincer. Mau di ini, disantet, ditelu, di apa. Nggak mati-mati. Bang Farid masih ada tuh, masih keras. Jangan takut. Selama kalian menyuarakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, nggak usah takut, Allah pasti melindungi. Contohnya saya ditembak udah pernah, diculik udah pernah, diancam mau bunuh udah pernah. Jadi aktivis nggak usah takut. Bohong itu, ancaman doang. Coba jalankan program Bapak Asuh. Ayo kita makan yuk nih. Nasi goreng rica-rica. Rica-rica kan? Pedes. Ayo jalanin lah. Bantu pemerintah. Kita jalanin program Bapak Asuh. Ayo, dari sekarang gerakan. Ini udah sebulan lebih loh. Kantong-kantong uang itu udah pasti habis dari pemerintah khusus, dari rakyat. Khususnya rakyat yang kurang beruntung ya. Data. Berapa orang tuh? Nggak usah takut corona lah, aduh. Corona itu isu murahan itu. Corona itu. Nggak usah terlalu takut lah. Keliling-keliling aja. Yang perlu ditakuti itu adalah kelaparan.
Ayolah saudara-saudaraku, bangkit-bangkit. Jalani program ini. Program Bapak Asuh dari pengacara Koboy. Cari orang-orang miskin di situ. Keliling. Berapa jumlah warga sesuai dengan data statistik? Nah, berapa yang tinggal di RT A misalnya? RWB. Nah, data. Berapa yang miskin? Bagi. Berapa yang kaya? Itu doang, kerjanya gampang. Berapa yang kaya? Yang kaya dimintain duit, yang miskin dikasih duit. Itu doang. Program sederhana sebenarnya. Coba jalankan lah. Saya minta seluruh Indonesia ini jalankan pemuda-pemudanya. Minta sama RT RW, kasih mereka. Karena isu corona ini nanti isu corona ini kemungkinan kalau digoreng terus bisa sampai habis lebaran nih isu corona. Sementara prediksi saya sebelum lebaran kalau belum ada solusi kacau nih. Udah, kamu istirahat ya. Mana pun TV. Udah. Dadah sayang, awas jangan nih jatuh. Bentar aku masukin. Kerjaan ini simple. Kalau ada RT RW yang nanya, ini programnya siapa? Bilang program pengacara Koboy. Program Bapak Asuh pengacara Koboy. Simple. Bikin. Ayo ini empingnya nak. Ini emping, mau makan emping. Banyak kan? Nggak boleh banyak-banyak. Nih. Ya, mau makan habis. Bilang aja kalau tanya siapa nih yang nyuruh? Pengacara Koboy bilang. Program Bapak Asuh, cari orang miskin di keliling Anda. Nah, saya udah mulai malam ini saya jalankan program Bapak Asuh. Cari semua, dapat duit, setor langsung ke rakyat miskin, jangan lagi ke RT RW. Tapi yang jalankan ini ya pemuda-pemuda yang jujur, yang soleh. Jangan pemuda pemabuk. Pasti nggak bener. Ntar dibeliin AO lagi duitnya. Pemuda-pemuda masjid, Karang Taruna, pemuda gereja, pemuda wihara, semuanya jalan keluar. Minta pada orang-orang kaya. Bila perlu ajak tuh polisi sama tentara dampingin. Bilang program saya bertanggung jawab sebagai pemilik program Bapak Asuh. Ajak setelah dapat tanda tangan RT RW, ajak Bimas keliling. Kumpulkan dana itu. Pemerintah sibuk dengan pemberian APD-nya atau pemberian masker. Nah, program pengacara Koboy sibuk dengan pemberian sembako. Bukan sembako aja, duit, santunan. Jalankanlah. Jangan ragu-ragu lagi. Legal. Kalian jalan itu, selama seminggu itu udah terkumpul tuh uang banyak. Nanti orang live.
orang nonton nih live saya, nanti orang kaya pasti ngasih, pasti ketuk hatinya, kalian jalan. Tapi begitu dapat duit jangan lama-lama. Sebelum jalan didata dulu berapa orang miskin, biar punya list. Nanti orang kayanya dikasih tahu, bapak mau jadi bapak asuh yang mana aja orangnya, mau nyumbangnya berapa per kepala, gitu. Nanyanya seperti itu. Nah, kalau nggak bergerak, kasihan saudara kita nih yang lagi nggak mampu. Mulai sekarang bergeraklah kalian. Ayo. Demi kemanusiaan. Nah, yang keliling-keliling nyari duit, bila perlu ngambil juga uang situ buat transport kalian. Jadi kalian yang kerja, kalian yang gaji, tapi amanah. Dengan begitu insya Allah semua akan kondusif. Jangan program Bapak Asuh, tingkat RW aja. Ketuk hatinya orang-orang kaya di sekitar kalian. Nanti saya ngomong lah sama Pak Jokowi, biar Pak Jokowi melegalkan ini, biar RT RW-nya pada nurut. Ini nak, kita harus segera sigap nih jalan. Nih, kupon. Kita harus jalankan program ini. Karena kalau kita telat dikit, udah banyak yang mati seperti ibu di Banten, kelaparan. Nah, orang miskin itu mau ngomong takut. Mau ngomong itu takut. Mulailah dari sekarang. Kalian-kalian orang pengangguran, orang putus kerja, yang sudah nggak punya jalan lagi, jalankan program saya tuh, Bapak Asuh. Programnya pengacara koboi. Saya bertanggung jawab atas nama rakyat, saya taruhannya. Jalankan program itu, khusus tingkat RW aja dulu. Kalau orang nanya dari siapa nih programnya pengacara koboi, saya minta sama Pak Jokowi nanti untuk memberikan instruksi kepada jajarannya agar mempermudah tim-tim pemuda Indonesia dalam mencari Bapak Asuh bagi orang susah, orang miskin, tingkat RT RW. Nggak usah takut, kalau instruksi saya ini didengar Pak Jokowi, insya Allah karena Pak Jokowi selalu pro rakyat. Nanti saya buat surat resmi malam ini. Kalian jalankan program Bapak Asuh. Kalian keliling, pemuda-pemudanya berapa orang, berapa hari untuk menyisir. Bukan kita jadi pengemis ya, tapi keliling meminta agar si orang-orang kaya ini menjadi Bapak Asuh bagi si orang-orang miskin itu. Bukan mendiskriminasikan atau membedakan status sosial ya, maaf. Di sini lagi kepepet, udah biarkan jalan aja dulu. Berapa orang misalnya pemuda-pemuda yang akan jalan?
Jalan dulu, didata dulu orang miskinnya. Jadi ke rumah orang kaya itu sudah ada data orang miskin. Ini Pak, bos, atau bapak, atau ibu. Ini di RT sekian ada 30 orang miskin yang sekarang sedang terkapar tanpa dana, uang. Namanya si A, B, C, D, RT sekian, RW sekian. Bapak mau menjadi bapak asuh untuk orang miskin ini berapa orang? Kan dia bisa mikir sendiri. Oh ya, saya sanggupnya untuk 5 orang misalnya. Jangan dipaksa juga tuh orang kaya. Saya sanggupnya untuk 5 orang jadi bapak asuh 5 orang selama COVID-19 ini. Selama COVID-19 ya. Oke, 5 orang siapa saja Pak? Nah, tim survei ini harus tahu detail. Anak-anak yang berjiwa sosial ini, yang menjalankan program saya ini harus tahu detail. Siapa saja. Ya. Misalnya, orang miskin kami ini 5 orang. Yang paling pahit ini Pak. Oke, kata yang kaya. Saya menyumbang 1 kepala 1 juta atau 2 juta. 5 kepala 10 juta. Tolong sampaikan ya. Nah, nanti plus bonus kamu yang jalan, saya kasih sekian ratus ribu buat ongkos kamu. Kan udah ada pekerjaan itu selama COVID-19 ini, jadi ada hikmah. Yang kaya juga hidupnya tenang. Ya kan, tidak dirongrong, ada penyaluran yang sah. Gitu. Ada penyaluran yang sah. Walaupun ya tidak ada instruksi presiden. Tapi RT RW sudah meng-ACC. Kalau didiamkan begini, nanti ada status senjangan sosial, akhirnya pecah jadi kerusuhan. Yang dijarah orang kaya juga nantinya. Oleh orang susah, karena orang udah lapar. Kalau nggak dijalankan bapak asuh seperti ini, ya penjarahan lagi ntar. Dan yang sedang menjalankan itu program bapak asuh pemuda-pemudanya, kalau ketemu orang kaya yang bilang, oh saya sudah nyumbang sekian puluh miliar ke sana, ya udah jangan dimintain lagi, berarti dia orang nggak peduli sama lingkungan. Jalankan program bapak asuh pengacara koboi. Mulai dari sekarang orang kaya harus mengambil inisiatif untuk menjadi bapak asuh si miskin. Cari itu. Begitu aja lah saya rasa. Ya. Untuk live saya malam ini adalah program bapak asuh. Ya, semoga aja bermanfaat dijalankannya. Nanti video dari saya yang saya bikin itu buat pegangan pemuda-pemuda Indonesia, semacam instruksi lah dari saya. Saya bertanggung jawab penuh agar kalian pergi ke RT, ke RW, meminta tanda tangan agar pergerakan kalian terlegitimasi dengan baik. Bila perlu panggil Bimas, Babinsa untuk mendampingi kalian keliling ke rumah-rumah yang orang yang mampu. Ya, program Bapak Asuh Pengacara Koboi. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku yang beragama lain.